Tahu gak kelemahan lo? Apa Pak Haji? Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong. Bener Pak Haji. Tuh. Jangan. Baca Quran lo bolong. Belum. Jangan. Iya. Sedekah subuh lo bolong. Betul Pak Haji. Jangan. Sholat tobat lo nggak pernah boro-boro. Nah ini kerjain. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Jadi lo paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Ntar lo punya klinik sendiri, klinik mandiri di tempat pemukiman yang padat. Bohong nggak duit dari Yuk, duduk. Tinggal di mana? Saya tinggal di Sawangan Pak Haji. Saya tinggal di Sawangan Depok. Sawangan. Iya. Sehari-harinya apa? Saya dokter umum Pak Haji. Hah? Dokter umum. Dokter umum? Iya. Oke. Nah, Prakteknya di mana? saya prakteknya yang satu di Tugu Sawangan, satu lagi di Jakarta, satu lagi di itu kantor BKBN. BKBN? Iya Cawang. Oh iya. Hmm. Nah dulu kuliah di mana? Iya sih. Yarsi. Iya. Yarsi. Cempaka Putih. Cempaka Putih. Iya. Dulu jadinya tahun berapa masuk? Masuk tahun 90. 90. Iya. Berarti SMA lulus tahun berapa? 90. SMA lulus tahun 90? Iya. Berarti lahir tahun? 71. Oh iya, adik kelas gue dong. Gue 70, berarti 54 sekarang ya? Iya. Iya. Oke. Terus jadi apa hajatnya bos? Alhamdulillah nih. Iya. Udah alhamdulillah saya kan selama ini nggak tahu yang gini-gini lah Pak Haji. Apa? Nggak tahu seperti ini. Sama RDH ini kan. Tahunya dari teman saya Sofyan. Temen? Nah, So- sih sahabat saya dia. Apa? Sahabat saya Siapa? Sofyan ini gitu. Oh Sofian tinggal di mana? Di Jakarta Selatan. Oh iya, dia ngomong apa tentang RDAI? Ya udah kesana aja, bisa nyelesaikan masalah pada hutan, biar arah di mana baiknya, pada masalah jabatan juga sebagainya lah, nyangkit juga gitu. Saya sih udah beberapa kali lihat YouTube-nya Bapak, saya lihat semua gitu. Pokoknya karena saya belum ketemu Bapak ya, jadi belum begitu yakin lah gitu. Jadi kesibukan ditemenin sama, ya juga temen saya kesini temenin. Hah? Ditemenin juga kesini. Sama siapa? Sofyan. Yaudah suruh masuk, Ya udah. panggil. Iya. Dia belum bisa sanggup ini lagi, udah duitnya. Apa? Udah uangnya. Gak apa-apa, sini ayo masuk. Dan dia bilang, Gian, gua aja gak punya duit. Udah lo pinjam nih. Ya saya pinjam dulu. Pinjam nih, saya pinjam ke sini. Karena saya uangnya bisa Pak Haji. Pinjam ke, ya ke pinjol lah Pak Haji, apa lagi. Gitu. Jadi lu praktek berapa tempat? 3. Mana aja? Satu Tugu Sawangan. Tugu Sawangan. Iya. Ayo bos, masuk bos. Yang kedua di Jakarta. Jaga Karsa. Iya. Yang ketiga di klinik itu, Departemen BKBN. Departemen? BKBN, Cawang. Oh iya. Jadi ngaturnya dari jam berapa tuh bos? Kalau yang Atau beda hari-hari? Beda hari. Oh jadi? Beda waktu. Oh. Kalau BKBN itu hanya seminggu 2 kali Pak Haji. Dari pagi sampai jam 4 jam kantor seminggu 2 kali. Kalau yang di Tugu itu jaga malam Pak Haji seminggu 3 kali. Nah, kalau yang di Jakarta itu cuma sama minggu aja. Full Pak Haji saya waktunya. Itu yang buat saya capek sekarang Pak Haji gitu, kecapean. Oke, iya. Dan itu saya lakukan Pak Haji udah 10 tahun lah sekarang itu. Gitu. Ya gitu Pak Haji. Iya. 10 tahun luar biasa ya. Tinggalnya di Sawangan. Sawangan. Iya dekat itu Pak Haji, Masjid Kubamas. Kubamas, Iya, Depok. Depok. Jadi lo praktek tuh naik apa kalau boleh tahu? Angkot. Naik angkot? Iya. Oh bukan naik motor? Enggak. Nggak ngejar tuh? Apa ngejar kalau naik angkot? Ngejar. Oh ngejar. Angkot, kereta api, Jaklingko atau ojek. Oh iya. Oh iya. Dulu naik motor, mobil Pak Haji, saya jatuh. Apa? Kalau saya jatuh, dan dibohongin orang. Yang jatuh siapa? Saya ekonominya. Oh. 2019 saya habis-habisan Pak Haji. Iya, gitu. Iya. Nah, lo kalau praktek di 3 tempat, itu duitnya buat lo semua atau lo bagi hasil? Ya bagi hasil Pak Haji semuanya. Oh. Kalau yang di BKBN itu gaji. Gaji. Bulanan. Kalau Gaji. Kalau Tugu Sawangan kasih uang per pasien Pak Haji 6.000. Satu pasien? 6.000. Oh. Masuk BPJS. Bisa bayangin Pak Haji. Ada yang 4.000, ada yang 6.000 dan 3.000. Variatif. Kenapa nggak yang cari mandiri? Saya mau bikin Pak Haji, belum ada modalnya. Oh, udah betul. Iya. Kan itu kalau bos sendiri mahal kan di kontrakannya Pak Haji. Oh, kontrakannya. Tahun 20 juta kan. Oh iya. Kalau izin praktis murah lah 10 juta selesai gitu. Saya niat mau bikin tahun ini Pak Haji, niat. Hah? Niat mau bikin tahun ini. Iya. Karena usia saya udah 54. 54. Atau kalau 60 pasti tendang saya sama mereka kan. Iya. Saya kan Pak Haji gitu. Saya bilang istri saya bilang kita buka usaha aja, saya bilang udah waktunya saya bilang. Kata istri apa jawabannya? Iya. Buka usaha aja. Saya takut nanti di usia 60 saya di kotak-atik tendang mereka gitu loh. Iya dong. Diganti dokter yang lain yang lebih energik. Iya betul Pak Haji. Dipakai dokter lain yang lebih ini. Betul Pak Haji. Iya. Aduh si bos. Bos,
Lo emang nggak merenung dari, kan lo sama gue beda setahun lah ya. Iya. Lo 71, gue 70 ya. Iya. Lo nggak merenung. Gue udah usia 54, klinik nggak punya sendiri. Iya. Gue kemana-mana naik umum. Iya. Boro-boro istilahnya kendaraan. Iya. Ketiga, rumah gue nggak ada 1000 meter. Nggak ada. Terus utang gue di mana-mana. Iya Pak Haji. Betul. Apa ya penyebabnya? Lo nggak pernah merenung gitu, Bos? Ya. Kalau gue aja baru kenal lo aja, gue udah bisa keker tuh kelemahan lo. Masa lo diri lo sendiri nggak lo keker, kelemahannya gimana, Bos? Iya. Apa coba kalau? Ya kalau secara pribadi sih saya ingin berkembang Pak Haji dulu. Apa? Ingin berkembang. Ingin doang kan? Iya, Tapi nggak berkembang. Karena nggak ada yang ngarahin Pak Haji saya selama ini. Oh, untung lo paksa privat tanpa ada orang. Paling ada si Sopian. Iya. Coba lo kalau nggak paksa ke sini, lo nggak tahu kelemahan lo apa? Bos, lo kalau udah tahu kelemahannya, lo praktekin kelemahan lo kerjain inputnya dari gue. Bohong lo nggak, di 2027 lo punya klinik sendiri. Amin Pak Haji. Kok gitu? Kan anak gue 3 dokter semua. Anak dia 3 dokter semua. Anak dia 4. Yang satu punya umroh internasional. Yang 3 dokter. Anak gue 3. 3-3 dokter. Iya. Anak gue punya klinik semua. Anak gue punya apotik semua K24. Nah lu juga harus. Kalau perlu rumah sakit Pak Haji sih. Iya betul. Tahu gak kelemahan lo? Apa Pak Haji? Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong. Bener Pak Haji. Tuh. Jangan. Baca Quran lo bolong. Belum. Jangan. Sedekah subuh lo bolong. Betul Pak Haji. Jangan. Sholat tobat lo nggak pernah boro-boro. Nah ini kerjain. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Jadi lo paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Ntar lo punya klinik sendiri, klinik mandiri di tempat pemukiman yang padat. Bohong nggak duit datang sendiri. Yang mandiri aja, yang nggak usah BPJS. Kalau BPJS kan murah, Iya. Pak. cuma 6.000 Iya. atau 10.000. Iya. Tapi kan lo nggak langsung dibayar hari itu. Enggak. Bertahap. Bentar nanti ya. Iya, enak kan yang mandiri berapa? 110.000 dibayar tunai 110, berapa? 100 bayar 100, lo kasih obatnya. Iya. Misalkan lo beli obatnya di Pramuka, berapa harganya obat di Pramuka? Kan murah. Misalkan obatnya cuman 30.000 deh, kan lo dapat 70. Iya. Boleh? Ya boleh lah, suka boleh. Boleh Pak. Tapi kalau lo yang kerja, ya lo bagi dong sama si pemiliknya kan. Iya. Pemiliknya lebih besar. Pasti. Kan dia invest. Yang kaya kan pemiliknya Pak Haji sekarang. Iya. Lo tau gak logo anduk diperes? Iya betul. Gue sebutin nama instansinya. Itu saya udah merasakan. Aduh saya diperes. Anduk diperes. Logo anduk diperes. Itu dulu Pak Haji, sebelum saya jadi sering praktek, sebelum kopi saya ini beberapa rumah sakit Pak Haji. Kenapa saya mundur dari direktur rumah sakit? Saya merasa kok yang pakai kapal pemiliknya saya bilang ya, direktur pakai begini-gini aja. Saya bilang. Iya. Gitu aja. Mau punya rumah sakit, udah modal saya bilang. Bisa lah bos. Pokoknya lo paksain dulu, yang 10 lo kerjain. Bangun wajib jam 00, lo paksain bangun jam 00. Terus lo senyum 41 kali. Terus lo paksain mandi pandan 9 lembar. Lo paksain sholat tahajud jangan bolong. Paksain baca Quran jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah setiap hari Jumat barokah jangan bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain sholat taubat jangan bolong. Paksain sifat 18 tuh yang ada di tangan lu jangan ada di badan lu. Ini semua syarat yang 10 sama lu nggak ada di lu semuanya. Betul Pak Haji. Jadi lu akhirnya jadi ya begitu. Janganlah bos. Iya betul. Gue mau lu harus mandiri, apalagi lu tadi sebut gue lahir tahun 71 Ji. Gue semangat banget ngajarin lu. Kenapa? Gue paling seneng ngajarin orang yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Makasih Pak Haji. Kok gitu Pak Ji? Lah, jangan takut bos. Gue justru umur 50 tahun itu lo harus bangkit. Bukannya lo menurun. Iya. Naik begini 40, 50, 60, 70, 80, 90 begini. Bukannya 30, 40, 50 begini. Nyungsep. Di hari tua. Kalau bisa lo di hari tua tinggal duduk manis. Pakai supir. Iya Pak Haji. Bisa Pak Ji? Lah kan gue bisa tuh tadi supir gue. Plus gue pakai itu suster. Ada suster gue yang jagain gue. Jadi kalau gue mau apa, dia yang lari belanja beli. Gue tinggal duduk aja. Ada suster. Kalau orang bilang ajudan dah. Iya. Kalau gue bilang mah suster dah. Karena anak gue dokter tiga-tiganya. Orang mah asisten, aspri. Terlalu keren lah. Namanya aja Haji Embe, SD Impres. Gue manggilnya suster aja dah. Kalau suster kan identik cewek Pak. Hah? Kalau suster kan identiknya cewek. Alah gue tinggal beliin rok aja dia ntar. Listrik udah pakai. Jadi gue kemana-mana selalu bertiga. Gue, suster,
sama supir. Atau kalau gak gue, bini sama suster gue, sama supir gue bertiga. Suster gue gak ikut. Udah gue tinggal duduk, bini gue pijit-pijit tangan gue. Udah kadang tangan bini gue masukin ke alat kelamin gue, pijit-pijit. Setahun sampai di tempat. Udah begitu bos. Pokoknya kemana-mana gue selalu bertiga. Jadi lu kapan lu mau mulai bos? Gue sabdain lu 2027 Amin. harus punya klinik sendiri. Harus punya kendaraan sendiri. Harus punya supir sendiri. Harus punya asisten sendiri. Begitu. Bisa. Lah kan anak gue kan 3 dokter. Selalu kemana-mana dia gak pernah gak pakai supir. Pakai supir semua. Nomor 1 supirnya namanya Agung. Nomor 2 namanya supirnya Bagol. Nomor 3 supirnya namanya Parto. Kalau gue tinggal duduk manis aja. Misalkan yang tadi nih, anak gue yang kecil Fauji. Udah, tadi Parto kesini ngambil mobil. Pajero-nya kan tadi ganti oli. Udah jalan tadi, Pak, aku pamit, Pak. Praktek, oh ya udah. Tadi nomor 2 juga jalan sama supirnya namanya Bagol. Nah, anak gue tadi yang pertama tadi jalan sama bini gue ke mana namanya tuh, ke Majestic. Sama supirnya namanya Agung. Nah, bini gue punya supir sendiri namanya Ian. Nah, supir gue namanya Denny. Udah gitu aja bos. Di hari tua kita harus begitu. Bisa. Harus bisa dan pasti bisa bos. Tapi lo mesti praktekin dulu. Minimal sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Gimana tuh caranya lo atur? Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nah nanti lo paksain lagi, kemari lagi, privat lagi kayak begini lagi. Gue evaluasi lagi. Mana yang mesti ditingkatin. Oh baca Qur'annya bos. Ayo baca Qur'annya. Oh tahajudnya bos. Oh ya tahajudnya. Oh sholat taubatnya bos. Oh sholat taubatnya. Oh sedekah subuhnya bos. Oh sedekah subuhnya. Udah. Nanti lo privat lagi yang ketiga. Nanti privat lagi yang keempat. Nanti privat lagi yang kelima. Udah 2027 lo punya klinik sendiri. Mobil sendiri. Supir sendiri. Apotik sendiri. Bisa. Gue arahin bos. Ini juga gue ngarahin dia. Gue bilang anak lo berapa? 4. Gue mau anak lo yang pertama punya travel internasional. Umroh haji. Kedua dokter. 3 dokter. 4 dokter. Padahal gue ngomong berapa tahun yang lalu loh. Di rumah gue. Waktu itu gue sakit. Gue gak praktek di sini. Dia datang. Ya. Sama bini lo ya. Gue bilang kalau gurunya dokter anaknya. Lo mesti jadi tamu gue. Anak lo si dokter. Gue bilang, anak gue nomor 2 dokter. Nah, lo juga masih dokter. Anak gue nomor 3. Gitu. Ini anak gue lagi mau ngambil spesialis dua-duanya. Gitu. Tapi kalau lu nyebak dia qobliyah nggak dikerjain, ya gue ngundurkan diri bos. Kenapa? Karena itu kan melekat. Karena bos yang ngerjain bonusnya buat si bos. Gue hanya dapat 1 poin. Tapi kalau bos yang ngerjain, gue semangat. Gitu. Ada lagi? Ya Pak Haji gini. Ini kan masalah jabatan Pak Haji. Kebetulan itu di BKBN hari ini kan punya 5 Di KBN zaman dulu KB ya? KB. Keluarga berencana ya? Ya, itu kan punya 5 Di Kuningan ya? Ini kan di Cawang. Oh di Cawang. Punya 5 staf khusus 5? menteri. Ah. 1 meninggal Pak Haji yang lalu. Artinya Kalau bisa lo masuk aja jadi staf menteri, staf khusus. Betul. Kemarin ada tamu RDAY. Dia kerja di sini, kayak lu gini privat, dia kerja dia di sini datang ke RDAY. Dia dikucilin satu kantor. Dia praktekin ilmu RDAY, setiap mau berangkat kerja, dia nenen sama istrinya. Nah lu bisa gak nenen sama istri lo, bilang sama bini lo? Bini lo mau gak nenenin? Nenen kanan 99, kiri 99 sebelum berangkat. Nah sebelum berangkat, dia remes tuh alat kelamin istrinya. Pakai tangan kiri, diraupin ke mukanya suami. Staf khusus, staf khusus, staf khusus. Alhamdulillah kemarin dia itu privat lagi. Pak Haji testimoni. Alhamdulillah sekarang gue udah jadi staf khusus. Dan setiap hari gak pernah gak bawa pulang duit dolar. Dari siapa? Ya dari Pak Menteri. Ini pegang. Ini buat lo. Ini buat ini, buat lo. Ini. Ada aja. Dolar bos, bukan rupiah. Dari Pak Menteri. Nah lu juga begitu. Apalagi Menteri lo proyeknya banyak banget bos. Bohong lo gak suruh jagain proyek ini, jagain. Begitu di samping kerja lo suruh jaga, suruh mata-mata. Bohong gak dapat duit. Kan kebetulan saya dokter situ, dokter klik situ. Dokter situ. Dari 5 menteri itu, ya, dari staf itu nggak ada dokter umum, semua non dokter. Padahal itu kan butuh dokter umum seperti itu. Emang ada pesaingnya Pak yang masuk juga calonnya Pak? Emang menteri lo dokter? Bukan. Bukan. Jaga agama. Iya. Menterinya bukan dokter. Banyak yang pada mau geser. Tapi kan enggak, dia kan kuat sedekahnya. Gak bakal kegeser. Walaupun ganti presiden gak bakal kegeser dia bos. Sedekahnya kuat lah, udah kekeker bos. Nah lu juga harus dihajar pakai ba'diyah qobliyah. Gitu, biar lo kepilih. Satu-satunya di dunia menteri apa nggak ada titelnya. Aduh.
Udah bos, Nenen, bisa gak bini lo di... Kalau nggak bisa gimana Pak Haji? Hah? Kalau nggak bisa gimana? Ya lo mesti beli pentil. Nggak ada cara lain Pak Haji? Hah? Nggak ada cara lain? Ya lo remas alat kelaminnya dia bisa gak? Masih bisa. Ya udah lo remas, taruh di muka lo. Gue jadi staf khusus, gue jadi staf khusus, gue jadi staf khusus, gue jadi staf khusus gitu. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. Setiap hari? Tiap hari kalau mau berangkat kerja. Kalau lo mau berangkat kerja ke sono, Oh, cuma berangkat aja. praktek. Pesan aja. Ya, kalau tiap hari lebih bagus lagi, lebih cepat kan, akan diingat sama Pak Menteri. Siapa tuh namanya itu? Ayo panggil. Itu. Pak Haji, saya terbuka Pak Haji nih. Ya. Hubungan saya sama istri nggak baik Pak Haji. Gara-gara? Masalah sertifikat. Hah? Masalah sertifikat tanah. Dulu waktu 2019 saya pernah bisnis Pak Haji. Saya sebagai mediasi antara perusahaan-perusahaan, 3 perusahaan Pak Haji. Dari perusahaan A ke perusahaan B ke C ke D. Yang D kabur Pak Haji. Nggak dibayar di perusahaan semuanya. Dan tidak saya Pak Haji. Karena saya nggak enak hati, biar ringan menurut saya pakai juga nama saya. Karena secara hukum saya nggak bersalah Pak Haji. Oh iya. Sampai saat ini saya bilang nggak tahu di mana Pak Haji. Gitu Pak Haji. Ya udah, usap alat kelamin lo taruh di muka lo. Begitu. Iya, Pak Menteri manggil gue, Pak Menteri manggil gue. Pak Menteri 9 kali. Kalau mau berangkat keluar rumah. Amin. 9 kali, sekali, 9 kali, 2 kali, 9 kali, 3 kali, 9 kali, 4 kali, sampai 9 kali. 5 kali. Sebelum berangkat. Iya, 9 kali. Belum mandi. Kalau mau berangkat, kalau udah mau berangkat keluar rumah. Begitu Pak Haji. Gitu. Itu yang Pak Menteri Pak Haji. Iya, kan lu mesti dipanggil sama dia. Dan Pak Menteri mesti ingat lu. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Lah, itu menteri lu menteri luar biasa, Bos. Di mana-mana kan harus ada titelnya. Iya. Jadi pegang aja Pak Haji, ini. Hah? Pegang aja. Hah? Pegang, ini. Taruh muka. 6 kali pegangnya. Iya. Kalau di Rafael. Iya. Udah nanti Kalau lu ini tangan kiri dong. Kan lu cebok pakai tangan kiri. kiri. Kalau cebok tangan kanan pakai tangan kanan. Sama berapa hari Pak Haji? Sampai lo jadi staf khusus. Kalau enggak ya udah copot alat kelamin lo kan udah selesai. Oh gitu. Pak kesana aja. Bilang berangkat kesana atau setiap hari? Tiap hari. Setiap hari. Kalau mau keluar rumah. Kalau keluar rumah. Kalau nggak di rumah, Mau keluar rumah mau ronda. saya jaga. Ya juga. Pokoknya kalau mau keluar rumah aja. Kalau jaga, soalnya saya jaga sore ini lagi pulang besok pagi. Penjagaan juga lakuin apa? Nanti kalau lo mau keluar pulang ke rumah. Lo mesti praktekin dari klinik itu kalau pas jaga malam. Oh mau. Paginya kan lo mau pulang. Nah. Lo remas juga di sana di klinik. Oh gitu. Pokoknya pagi. Pagi. Ya. Jamnya apa sih? Bebas. Bebas. Oke, jalanin. Yang kedua Pak Haji, maaf Pak Haji. Saya waktu itu ikut investasi Pak Haji, ya. Setelah 8 bulan yang lalu. Saya pikir nggak bodong lah ada perjanjiannya. Saya udah jalankan semua aturan mereka. Sampai harus bayar komisi Pak Haji, terakhir 14 juta. Semua awal 20 juta lebih Pak Haji. Pada saat sudah mau keluar Pak Haji, dijanjikan 140 juta keluar komisi. Tiba-tiba keluar peraturan baru harus bayar pajak di depan 8 juta. Saya tolak Pak Haji. Kenapa? Tidak ada perjanjian satu. Yang kedua, namanya bayar pajak itu kan di depan dipotong itu aja. Ini aja. Pertanyaannya apa ke gue? Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa ke gue? Pertanyaannya ini benar bohong sih? Bohong lah. Bohong. Yang saya dari Pak Haji. Udah lo pakai itu aja jadi staf khusus, duit lo banyak, Bos. Kan banyak tamu-tamu gue staf khusus, Bos. Baik. Atau lo lihat aja daftar-daftar nama-nama sedekah subuh. Ada presiden, ada menteri, ada dirjen. Kan banyak tuh. Ada kapolda, ada pangdam. Oke. Manjur. Kalau staf ini masalah nilai sedekah subuh Pak Haji. Saya kan sering di rumah nih, penggantinya Pak Haji. Kalau subuh sering di rumah saya. Transfer dong ke sini. Hah? Transfer. Oh, transfer. Iya. Oh, Transfer. Transfer ke sini kan ada. Bos udah ada di grup belum? Lo lihat di YouTube deh. Bos udah ada di grup belum? Ada. Ada gak nama-nama orang sedekah subuh? Ada. Lo lihat aja. gitu, Pak Haji. Transfer. Nanti nama lo disebut. Lo pada saat transfer hajat. Saya jadi staf khusus. Saya jadi staf khusus. Saya jadi staf menteri. Saya jadi staf khusus menteri. Nanti jadi staf khusus. Saya jadi Kapolri. Saya jadi Kapolri. Jadi Kapolri. Saya jadi Pangdam. Jadi Pangdam. Lo jadi Kapolri. Jadi Polda. Manjur, Bos. Apalagi diaminin sama 500 anak yatim. Bohong gak terkabul. Bisa? Ya. Terus masalah itu, ya. Terus masalah itu masalah utang gimana Pak Haji? Saya pening Pak Haji. Kan nanti kalau jadi staf khusus kan lo masa nggak bisa kebayar utang? 2M loh Pak Haji. Kecil lah, Bos. Kan proyek lo lebih dari itu. Ada Pak Haji. Hah? Ada proyek banyak. Apa? Proyek banyak. Proyeknya. Lo nggak pedean gue. Lebih dari itu, Bos. Ya udah. Ya. Tenang aja. Ya insya Allah Pak Haji. Saya minta Pak Haji deh, biar sukses. Iya, tenang aja. Yang penting lo praktekin ya. Oke? Baik Pak Haji. Bisa? Saya silakan Pak Haji. Lagi apa? Kapan kita lagi Pak Haji? Kan lo belum praktekin sholat Badiah Qobliyahnya belum bolong. Kan lo belum baca Quran. Yang 10 dulu dikerjain dulu. Nanti kan kelihatan ada titik-titik terang. Iya. Nah, lo buru-buru ajak Sopyan. Sopyan, pripat lagi Pak Haji yuk yang kedua. Baru, kalau belum ada titik-titik lo jangan pripat dulu dong. Kayak ibu tadi nih. Jauh-jauh dari Padang. Pripat 10 juta. Dulu dia pripat di Natrabu. Anaknya sakit.
Baru pulang dari rumah sakit seminggu, sakit lagi. Masuk rumah sakit, sakit. Nah, dia praktekin ilmu RDAY, dia colek alat kelaminnya, dia aduk minumannya ke minuman anaknya. Sembuh sampai hari ini. Dia praktekin ilmu RDAY, alhamdulillah dia punya toko sembako. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang anaknya merit ya, udah nikah. Nah, baru dia kemari lagi, ngucap syukur. Tadi, nggak banyak nanya deh. Pak Haji, alhamdulillah, saya praktek ilmu RDAY, saya punya toko sembako. Dari Padang lo, jauh-jauh lo dari Padang. Apalagi lo cuma 2 miliar recehan. Yang penting praktekin dulu, oke? Deal ya? Sip, terkabul. Yuk, panggil rombongan, yuk. Terkabul ya bos? Yuk, yuk.